Halo, selamat siang Bapak Nur. Selamat siang. Kita nunggu pesertanya sebentar ya Pak, sampai jam Oke. 2 ya, Ya. nanti Ya. baru kita mulai. Oke, ya. Ini sedang apa Pak, kalau boleh tahu kesibukannya? Bagaimana? Kesibukannya apa Pak sekarang kalau boleh tahu? Tidak begitu kedengaran? Sekarang kedengaran nggak suara saya? Ya, oke. Tapi kurang bisa dikeraskan dikit. Kurang keras ya Pak? Kalau suara saya jelas. Jelas Pak, jelas. Oke. Halo Pak? Ya. Kedengaran sekarang? Oke, ya. Oke. Gimana Bapak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Saya udah sering sih dengar nama Bapak gitu di dunia pestisida, tapi kalau bertemu langsung ini baru sekali ini. Ini pun iya virtual juga ya Pak masih. Tapi terima kasih atas undangannya. Oh iya Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak mewakili PT Sarana Generasi Digital. Ada berapa pesertanya, Ibu? Kemarin sih yang mendaftar itu udah nyampe ratusan ya Pak, 112 gitu. Oh, iya. Tapi ini yang baru bergabung baru sekitar 17. Kalau apa namanya? BIS di mana, Bu? Kalau apa Pak? BIS-nya di mana? Apa namanya? Lokasinya ya? Iya. Di Bekasi Pak, Bekasi Jawa Barat. Iya. BIS-nya di Bekasi. Kalau Bapak kesibukannya apa Pak sekarang Pak? Kesibukannya tidak ada karena selama masa pandemi ini betul-betul tinggal di rumah saja, ya paling-paling menjawab pertanyaan dengan para petani lewat WA, lewat FB. Iya. Beberapa kali juga diundang untuk memberikan ngobrol-ngobrol mengenai pestisida. Iya. Bapak juga aktif di di YouTube ya Pak, saya lihat Pak. Ada beberapa yang baru mulai aja. Bapak, langsung kita mulai saja ya Pak, bagaimana Pak? Silakan monggo. Sambil nunggu pesertanya nanti semoga bisa tambah banyak yang bergabung lagi gitu. Ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta webinar seri 2 Jaringan Desa. Dalam webinar kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang cara tepat penggunaan pestisida dan kesalahan umum dalam penggunaannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rika Devi Andriani sebagai moderator yang akan menemani Anda sekalian untuk mengawal kegiatan webinar pada hari ini. Nah, untuk mendiskusikan tema kali ini, kami sudah mendatangkan narasumber yang sangat sesuai pada bidang ini tentunya, yaitu Bapak Panut Jojo Sumarto. Selamat siang Pak Panut. Selamat siang. Boleh disapa untuk para peserta webinar hari ini? Selamat datang di webinar para peserta. Mungkin ada di antaranya sudah kenal, mungkin juga tidak, tapi okelah kita ngobrol-ngobrol tentang pestisida siang ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin, amin. Ya, jadi para peserta yang hari ini mungkin ada mengalami kendala dalam pemanfaatan pestisida, saya rasa ini adalah waktu dan tempat yang tepat gitu, ya Pak, untuk kita sama-sama belajar dan berdiskusi bersama gitu tentang penggunaan atau aplikasi pestisida gitu di lahan pertanian. Jadi sebelumnya ini saya kenalkan dulu ya untuk narasumber kita hari ini, itu adalah Bapak Panut. Beliau adalah seorang praktisi pestisida dan juga dikenal sebagai penulis buku tentang pestisida ya Pak. Nah, beliau ini pada tahun 2016 pernah menjadi konsultan Rainbow Agroscience di Jakarta. Terus kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 pernah juga menjadi trainer dan pesticide safety ya Pak di Sigenta. Selain itu juga beliau ini aktif sekali dalam menulis dan menerbitkan beberapa buku yang terkait pestisida tentunya. Salah satunya itu ada buku yang berjudul Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian pada tahun 2000, kemudian ada juga Pestisida dan Aplikasinya pada tahun 2008, kemudian ada Serangga dan Insektisida tahun 2017, terus ada juga Pengetahuan Dasar Pestisida Pertanian dan Penggunaannya tahun 2020. Dan saat ini sebagai penulis tetap juga ya Pak di Klinik Pestisida di salah satu majalah pertanian. Sudah tidak lagi, tapi sampai sudah. Ya. Ya. Kalau dari beberapa bukunya sih saya ada satu yang saya tahu Pak, itu yang buku yang diterbitkan tahun 2020 itu yang tentang pengetahuan dasar pestisida pertanian. Iya, yang sampulnya warna biru dan putih itu ya Pak. Iya. Nanti kalau peserta webinar di sini kalau tertarik nanti bisa juga ikutan beli bukunya. Banyak terjual kok di marketplace gitu, atau nanti kalau bingung tempatnya nanti bisa DM adminnya, nanti bisa saya kasih tahu link belinya di mana gitu ya Pak. Silakan, terima kasih. Nah, untuk peserta sekalian, jadi dalam webinar ini nanti kami akan mendiskusikan beberapa hal yang bahasannya nanti terkait dengan tema webinar hari ini. Dan nanti di akhir talk show ini akan disediakan waktu untuk bertanya langsung dengan Pak Panut gitu. Nah, 3 pertanyaan terbaik nanti bisa mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Jadi silakan nanti bertanya langsung selagi kita bisa dipertemukan langsung dengan ekspertis yang di bidangnya gitu. Langsung saja ya Pak. Jadi sebelumnya pestisida ini kan sudah banyak digunakan ya Pak pada sektor pertanian secara menyeluruh, terutama di bidang perkebunan, hortikultura, terus tanaman pangan juga tentunya. Nah, dan di dunia pertanian ini penggunaan pestisida kan memang dinilai yang paling efektif gitu untuk membunuh
membunuh hama dan penyakit tanaman. Namun tidak sedikit pula kan petani yang belum memahami gitu bagaimana cara menggunakan pestisida ini dengan tepat. Nah, kira-kira menurut Pak Panut, bagaimana sebenarnya dasar penggunaan atau aplikasi pestisida secara tepat dan berimbang, Pak? Itu kira-kira seperti apa? Oke, baiklah. Jadi mungkin saya akan uraikan agak sedikit mendasar sekali. Jadi pada dasarnya sayang sekali bahwa pada tanaman pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan sebagainya banyak sekali diserang oleh hama. Oleh karena itu dalam penggunaan pestisida itu pertama kali yang harus kita ketahui adalah apa yang akan kita kendalikan. Dalam hal ini adalah identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, penting sekali. Jadi kita harus tahu persis apa yang akan kita kendalikan. Sering sekali banyak petani yang bertanya kepada saya, baik lewat WA maupun lewat telepon maupun lewat FB, menanyakan, Pak, ada nggak insektisida yang cocok untuk tanaman tomat, misalnya. Nah, itu tentu pertanyaan yang tidak tepat, karena harusnya pertanyaan adalah adakah pestisida atau insektisida atau fungisida yang cocok untuk mengendalikan hama atau penyakit tertentu. Jadi yang pertama adalah penting sekali kita harus tahu persis hama, penyakit atau gulma apa yang akan kita kendalikan. Dan ini adalah masalah identifikasi OPT. Kemudian yang kedua, sesudah kita mengetahui persis apa yang akan kita kendalikan, barulah kita harus pergi ke kios-kios pestisida barangkali atau toko pertanian untuk memilih pestisida yang cocok bagi OPT, organisme pengganggu tumbuhan yang kita hadapi. Kemudian sesudah kita mendapatkan pestisida yang tepat, kita harus bertanya lagi kapan diaplikasikannya. Dan ini bukan hanya soal pagi atau sore, atau siang atau malam, atau jam berapa, tetapi ini adalah hubungannya dengan perkembangan hama dan penyakit yang kita hadapi. Ada mungkin pestisida-pestisida tertentu yang harus diaplikasikan sebelum tanaman sakit, yaitu yang disebut sebagai pestisida protektif. Ada yang harus diaplikasikan, ada yang bisa diaplikasikan sesudah tanaman sakit untuk menyembuhkan dan sebagainya. Demikian pula waktunya yang penting, kebanyakan orang mengatakan bahwa pestisida paling tepat diaplikasikan pada pagi hari. Tetapi mungkin saya agak kontroversial. Bagi saya justru aplikasi itu kalau situasi mengizinkan, yang paling baik adalah sore hari dengan beberapa alasan. Kemudian tentu kita juga harus bertanya berapa takarannya. Dan yang kelima adalah bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya ini yang biasanya paling panjang uraiannya, karena ada banyak cara mengaplikasikan pestisida, ada penyemprotan, ada distribusi, broadcasting, ada fogging, dan macam-macam. Nah, itu masing-masing cara itu mempunyai parameter-parameter tersendiri. Misalnya, dalam hal penyemprotan, karena ini yang paling banyak sekali digunakan, kita harus tahu nozzle jenis mana yang paling tepat untuk mengaplikasikan pestisida tertentu, kemudian bagaimana liputannya pada tanaman, bagaimana distribusinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu memerlukan pengetahuan yang cukup agar pestisida yang kita pakai itu bisa bermanfaat untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Saya rasa demikian. Nah, oleh karena itu saya simpulkan bahwa untuk agar pestisida yang kita gunakan itu berguna, ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah kecocokan antara organisme pengganggu tumbuhan yang kita hadapi dengan pestisidanya. Yang kedua adalah bahwa pestisida harus diaplikasikan dengan teknik yang benar, yaitu waktu, takaran, dan cara yang benar. Dan yang ketiga, ini yang banyak sekali kita hadapi pada saat ini, organisme pengganggu tumbuhan yang akan kita kendalikan masih peka atau belum resisten terhadap pestisida yang akan kita gunakan.
Oke, oke, sangat menarik ya Pak. Ini ada nyempil apa namanya dari saya nih Pak. Ya, Kalau untuk aplikasi pestisida itu kan biasanya kan petani kan sukanya mencampur-campur itu Pak, melakukan ya, pencampuran antara jenis yang satu dengan yang lain. Nah ya. itu kira-kira dari sisi apa praktisi pestisidanya itu bagaimana Pak? Apakah itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak gitu? Sebelumnya saya harus berkata bahwa saya pribadi tidak begitu menyukai campur-mencampur. Tetapi ada kalanya memang pestisida perlu dicampur kalau kita mengetahui persis untuk apa. Jadi sepanjang pengalaman saya di bidang pestisida, saya mengamati bahwa ada 4 tujuan dari pencampuran yang biasa dilakukan oleh petani. Pertama adalah pencampuran untuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi misalnya kalau tanaman kita ada hama, kemudian ada penyakit, maka insektisida dan fungisida boleh dicampur supaya kita menghemat tenaga. Jadi kalau sekarang menyemprot insektisida, kemudian sejam lagi menyemprot fungisida, tentu tidak maksud saya tidak efisien. Nah, itu boleh dicampur. Yang kedua adalah campuran boleh digunakan untuk memperluas spektrum pengendalian dari pestisida. Biasanya ada pestisida-pestisida yang hanya mempunyai spektrum pengendalian yang sempit. Misalnya saja, kalau di tanaman kita ada hama pengorok daun, kemudian ada hama ulat pada saat yang bersamaan. Dan kedua hama ini itu tidak bisa dikendalikan dengan satu insektisida. Maka dalam hal ini insektisida untuk pengorok daun boleh dicampur dengan insektisida untuk ulat sehingga dalam sekali semprot itu bisa selesai. Kemudian yang ketiga adalah pencampuran untuk meningkatkan daya bunuh. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh petani karena katanya hama sudah bandel dan sebagainya, kalau tidak dicampur tidak efektif. Ini yang susah karena itu memerlukan riset. Jadi memerlukan penelitian. Karena untuk mencampur A dan B itu juga tidak gampang. Kita harus tahu apakah bahan aktifnya boleh dicampur, kita harus tahu apakah formulasinya secara fisik bisa bercampur satu dan yang lain. Kemudian tujuan yang keempat, yang terakhir, bahwa pencampuran itu bisa dilakukan untuk memecahkan organisme tumbuhan yang sudah kebal terhadap salah satu pestisida. Jadi ada 4 tujuan pencampuran. Yang pertama untuk menghemat tenaga, yang kedua memperluas spektrum pengendalian suatu pestisida, yang ketiga untuk meningkatkan daya bunuh atau dalam bahasa sehari-hari kita ingin mendapatkan sinergi. Kemudian yang keempat adalah pencampuran untuk memecahkan hama atau penyakit yang sudah kebal terhadap pestisida. Oke. Jadi memang sebaiknya kalau mau mencampur pestisida itu memang udah harus tahu dulu ya Pak, maksudnya bahan aktifnya apa dulu gitu. Jadi jangan asal langsung mencampurkan antara beberapa bahan gitu. Ya. Soalnya kan saya sering lihat di lapangan itu petani itu kayak nyampurnya itu langsung dimasukin ke dalam tangkinya gitu loh Pak, langsung nyampurnya di dalam tangki gitu. Berarti kan kalau yang kayak gitu kan nggak boleh ya Pak, sebaiknya kayak dicoba dulu dikit gitu lah ya Pak, kira-kira pantas untuk dicampur apa enggak gitu ya. Jadi ada dua hal pokok yang harus dimengerti. Yang pertama kita harus tahu apakah bahan aktif dari masing-masing produk itu boleh dicampur. Karena ada bahan aktif tertentu yang tidak boleh dicampur dengan bahan aktif tertentu pula. Saya ambil contoh, abamectin misalnya itu tidak boleh dicampur dengan fungisida kaptan. Kemudian beberapa fungisida tembaga itu juga tidak boleh dicampur dengan beberapa organofosfat misalnya. Saya tidak hafal luar kepala, tetapi saya tahu betul bahwa ada beberapa bahan aktif yang tidak boleh dicampur. Kenapa alasannya? Macam-macam. Bisa saja dia membakar tanaman atau hama tidak efektif dan sebagainya. Itu pertama. Jadi yang pertama adalah apakah bahan aktifnya bisa dicampur. Yang kedua, apakah formulasinya kompatibel satu dengan yang lain. Jadi misalnya yang satu bentuknya
tepung, yang satu bentuknya cairan, EC misalnya, emulsifiable concentrate. Ini sering antara dua formulasi ini agak sulit untuk bercampur. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Dan ada 4 tanda atau 5 tanda bahwa suatu formulasi boleh dicampur. Yang pertama adalah tidak menggumpal. Ada beberapa pestisida kalau dicampur menggumpal, jangan diteruskan. Yang kedua, tidak mengambang atau memisah. Yang ketiga, tidak mengendap. Karena kalau mengendap, nanti dimasukkan ke tangki, bahan aktif mengendap, yang kita semprotkan hanya air. Cuman airnya ya, oh iya benar. Betul. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warna tidak berubah. Dan yang terakhir, suhu tidak naik. Jadi kalau itu untuk mengetahui apakah formulasi boleh dicampur, dan itu kita perlu melakukan uji sedikit lah, testing. Yang satu masukkan ke ember, kasih air, yang lainnya masukkan ke ember yang berbeda, kasih air, kemudian nanti disatukan. Kalau dia bisa mencampur dengan baik, maka boleh dicampur. Oke. Nah ini berarti sangat penting banget ya untuk para petani mengetahui hal ini gitu ya Pak, terutama dalam teknik mencampur pestisida. Soalnya kan ini kayak yang paling umum gitu yang sering dilakukan oleh petani gitu. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol tentang ini khusus mengenai teknik penyampuran. Oh iya, benar-benar. Soalnya kalau dibahas dalam satu topik itu pasti bakal lebih panjang ya Pak. Iya betul. Karena nggak ada bisnya gitu kalau untuk pestisida. Nah, kira-kira petani itu seringkali di lapangan itu melakukan kesalahan-kesalahan umum itu seperti apa aja sih Pak? Yang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh petani gitu ketika aplikasi pestisida di lapangan? Saya tidak ingin mengatakan kesalahan. Karena petani kita sebenarnya pinter. Mereka sangat inovatif sampai Mama Lemon pun dipakai untuk Iya benar-benar. Iya untuk jadi micin juga dipakai, ada hidrogen peroksida juga dipakai. Jadi petani kita itu sangat inovatif. Cuma mungkin yang perlu adalah bahwa sering sekali tindakan-tindakan itu tidak tidak disertai dengan argumen yang cukup baik. Jadi misalnya saja ada beberapa yang mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Di sana yang paling penting, yang paling utama yang saya lihat adalah kebanyakan petani kita abai terhadap keselamatan kerja. Mereka tidak mau atau tidak suka menggunakan alat pelindung diri, tidak suka menggunakan masker. Sekarang mungkin sudah berbeda ya selama pandemi. Kemudian tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan apron dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau dikasih tahu, wah sudah biasa, saya nyemprot sejak penjenengan itu belum lahir sudah nyemprot dan nggak apa-apa katanya. Ya oke. Tetapi untuk diketahui bahwa antara tahun 2017 sampai 2019 itu saya berkeliling di saya dikontrak oleh suatu perusahaan untuk memberikan training mengenai keselamatan kerja, dan saya mendapatkan bahwa sebetulnya di lapangan banyak sekali kecelakaan kerja meskipun kecil sekalipun yang disebabkan oleh penggunaan pestisida yang abai terhadap keselamatan kerja. Kemudian sering banyak petani yang tadi saya sebutkan mungkin kurang memahami sebetulnya pestisida itu untuk apa. Pestisida adalah racun yang digunakan untuk meracuni hama, meracuni penyakit, dan meracuni rumput atau gulma. Jadi yang akan kita kendalikan itu adalah penyakit, hama, dan gulma. Kadang-kadang orang petani suka bertanya, ada tidak pestisida yang untuk menyuburkan tanaman, menghijaukan daun dan sebagainya. Dan ini bukan pekerjaan pestisida, itu adalah pekerjaan pupuk atau pekerjaan zat pengatur tumbuh. Selanjutnya ada ini juga sering sekali termasuk saya ini kadang-kadang malas membaca. Jadi kadang-kadang petani tidak membaca label untuk mengukur, ya sudahlah ini ada hubungannya dengan yang kelima, alat-alat takar tidak akurat.
mereka tidak menimbang dengan baik, tidak mengukur dengan baik. Yang penting pokoknya 14 sendok masuk, campur air 15 liter, selesai. Itu mungkin Sering harus pakai juga. feeling ya, Pak? Betul. Kemudian tadi sudah kita sebutkan juga bahwa banyak petani melakukan pencampuran tanpa memahami tujuannya dan juga mungkin kurang paham atas apa yang seharusnya dilakukan untuk agar campuran itu baik. Jadi kadang-kadang satu campuran dikatakan, misalnya saja itu dalam buku panduan mengenai penggunaan pestisida, misalnya di sana dituliskan bahwa herbisida glifosat sebaiknya tidak dicampur dengan herbisida lain karena dia akan menurunkan efikasi glifosat. Nah, masalahnya kalaupun glifosat ini dicampur dengan yang lain, penurunan efikasinya itu tidak kelihatan. Jadi oleh karena itu, siapa bilang nggak bisa dicampur? Mau saya nyampur juga baik-baik aja kok. Nah, monggo. Saya rasa masih banyak lagi, tapi saya rasa cukup itu saja. Ya, oke. Bapak, kalau case-nya yang terjadi adalah waktu pengendalian pestisida itu petani menggunakan yang nabati sekaligus dengan yang kimia gitu, Pak. Entah itu dicampur, entah itu yang organik dulu baru kemudian ditimpa dengan yang kimia gitu. Kira-kira itu apakah nanti ada efek kurang efektivitas di salah satu jenis pestisidanya kayak gitu? Apakah bisa saling sinergis untuk kedua jenis? Saya terus terang saja, jujur, saya tidak mendalami mengenai pestisida nabati secara khusus. Tetapi dan penelitian mengenai hal ini juga saya rasa masih sangat sedikit, atau paling tidak saya mungkin tidak terlalu tahu banyak. Jadi saya lebih baik untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu. Tetapi prinsipnya adalah boleh saja dicampur dan bisa baik dan bisa tidak baik, itu tergantung pada apa yang dicampur dan bagaimana mencampurnya. Seperti tadi secara singkat sudah saya jelaskan mengenai pencampuran. Bisa saja dicampur, tidak apa-apa. Misalnya saja kalau kita mempunyai perasan tembakau, itu yang saya tahu, kemudian kita campurkan dengan fungisida tertentu karena di sana ada penyakit dan ada hama, bisa saja dicampur, nggak apa-apa. Tapi yang lain-lain saya tidak begitu memahami. Oke, siap, Bapak. Selanjutnya adalah seperti yang kita tahu juga kalau penggunaan pestisida ini kan di lingkungan petani semakin meningkat ya Pak, untuk tiap harinya gitu. Namun kan seringkali tidak diimbangi gitu dengan pemahaman petani dalam menggunakan pestisida tersebut gitu. Nah, pastinya kan penggunaan yang tidak tepat ini akan memicu dampak untuk manusia itu sendiri ataupun untuk lingkungannya gitu. Nah, kira-kira dampak negatif apa saja Pak yang ditimbulkan dari aplikasi pestisida yang kurang tepat tersebut? Ada banyak sekali kemungkinan dampak negatif penggunaan pestisida apabila digunakan secara sembarangan, artinya yang ngawur begitu ya, amburadul. Tapi mungkin ini adalah kemungkinan dampaknya ya, tidak selalu terjadi, tapi bisa saja terjadi kalau kesalahan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi dampak negatif itu bisa menerpa 4 kelompok. Yang pertama adalah bagi penggunanya itu sendiri. Yang kedua adalah untuk konsumen. Konsumen ini adalah orang yang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian yang disemprot dengan pestisida. Itu yang saya sebut dengan konsumen. Kemudian yang ketiga pada lingkungan, dan kedua adalah efek atau akibat dan dampak sosial ekonomi. Untuk pengguna tentu kemungkinan pestisida bisa mengakibatkan kecelakaan, dalam hal ini keracunan misalnya, atau dalam jangka panjang terjadi gangguan kesehatan. Misalnya kalau kita sering menggunakan insektisida dari golongan organofosfat yang bekerja sebagai racun saraf, terus-menerus mungkin di masa tua kalau sudah umurnya seperti saya, terjadi tremor atau sering gangguan saraf misalnya. Jadi itu
dampak bagi pengguna itu sendiri. Dan ini macam-macam sekali, mungkin para ahli toksikologi yang akan bisa membahas mengenai ini secara tuntas. Yang kedua adalah dampak terhadap konsumen. Ini biasanya dampaknya merupakan dampak jangka panjang. Jadi konsumen mengkonsumsi mengkonsumsi sayuran yang mengandung banyak pestisida atau dalam istilah populernya disebut residu. Setiap pestisida pasti mempunyai residu pada tanamannya. Hanya masalahnya residunya ini melebihi maksimum yang diizinkan atau tidak. Jadi kalau mereka konsumen mengkonsumsi bahan-bahan sayuran misalnya yang terkontaminasi oleh pestisida, tentu tidak terasa secara langsung, tapi mungkin dalam jangka panjang ada yang katanya menyebabkan ginjal rusak, liver rusak, kanker, dan sebagainya. Itu juga mungkin para dokter yang nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian efek lain adalah terhadap lingkungan. Lingkungan ini saya bagi menjadi dua. Ada lingkungan umum, yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan dengan segala akibatnya, kematian organisme non-target, misalnya kita mengaduk pestisida dekat kolam ikan, kecebur pestisida ke kolam, tentu akan mencederai atau membunuh ikan-ikan di sana. Kemudian bisa juga, ini terutama dulu waktu masih zaman pestisida yang persisten, itu menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam rantai makanan. Jadi udang yang terkontaminasi pestisida dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh ikan besar dimakan oleh manusia, dan sebagainya, begitu terus berurutan mengikuti rantai makanan. Kemudian tentunya kalau misalnya di alam liar ada beberapa, misalnya saja kata Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring, burung-burung tidak menyanyi lagi, tentunya itu akan mengganggu keragaman hayati dan mereka akan berkurang. Nah, kemudian untuk lingkungan pertanian ini yang jelas sekali, itu kesalahan penggunaan pestisida akan menyebabkan resistensi atau kekebalan terhadap pestisida tersebut. Jadi hama menjadi kebal, biasanya disemprot mati, kemudian mereka disemprot, kemudian tidak lagi meninggal dunia. Lalu ada lagi satu fenomena yang disebut resurgensi, yaitu hama disemprot dengan insektisida, mula-mula hama tersebut terkendali, tetapi kemudian akan datang lagi hama lain yang sama dalam jumlah dan intensitas yang lebih tinggi. Itu disebut dengan resurgensi. Kemudian juga bisa menimbulkan timbulnya hama-hama lain. Misalnya saja dulu waktu saya masih sekolah, di sekolah pertanian menengah atas, itu tahun 60-an, itu wereng belum merupakan hama utama pada tanaman padi. Tetapi dengan perubahan penggunaan pestisida, terutama pada saat BIMAS, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, karena memang begitulah adanya pada waktu itu, digunakan pestisida-pestisida yang termasuk garis keras, sehingga musuh alami orang mungkin juga mati, kemudian ditambah dengan varietas baru yang enak bagi orang, sehingga orang kemudian menjadi hama utama. Ini yang saya sebut sebagai penggunaan pestisida yang tidak bijaksana akan menimbulkan hama lain yang sebelumnya tidak banyak. Kemudian tentunya juga kematian musuh alami, kematian serangga yang berguna, misalnya saja insektisida dari kelompok nikotinoid misalnya, itu lebah penyerbu itu peka sekali terhadap insektisida tersebut. Kemudian juga fitotoksik, ini adalah meracuni tanaman utamanya, dan untuk herbisida mungkin terjadi suksesi gulma. Jadi misalnya gulma yang tadinya beraneka macam, kemudian yang sebagian gulma hilang, kemudian satu gulma dominan. Ini terjadi misalnya di perkebunan kelapa sawit, baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap sosial ekonomi. Tentunya penggunaan pestisida yang sangat tinggi
akan menyebabkan usaha tani biaya tinggi, kemudian juga menimbulkan hambatan dalam perdagangan. Kita ekspor tidak bisa karena residu terlalu tinggi dan sebagainya. Kemudian ada biaya sosial yang harus kita bayar, misalnya kalau ada yang keracunan harus dibawa ke rumah sakit, itu juga perlu biaya. Dan yang terakhir tentunya penggunaan pestisida yang tidak baik akan menimbulkan publikasi yang negatif. Saya rasa itulah keseluruhan dari efek pestisida terhadap pengguna, konsumen, lingkungan, dan ekonomi sosial. Banyak sekali ya Pak, berarti ya, kemungkinan dampak negatif yang Iya. mungkin dapat ditimbulkan gitu dari Iya. penggunaan pestisida yang kurang tepat. Nah, kira-kira adakah saran atau masukan dari Bapak untuk petani khususnya itu dalam menggunakan pestisida itu biar dampaknya kemungkinan dampak negatif itu setidaknya bisa dihindari gitu Pak oleh petani. Kira-kira petani itu perlu mempersiapkan apa aja atau perlu mencegah apa aja supaya kemungkinan dampak itu tidak terjadi? Ya, oke. Boleh dijawab lagi. Saya pribadi mengusulkan, jadi mungkin bisa ditampilkan saya mengusulkan bahwa ada prinsip penggunaan pestisida pertanian. Kita bicara pestisida pertanian karena pestisida yang lain yang bukan pestisida pertanian banyak sekali dan saya tidak memahaminya. Yang penting bahwa petani harus disadarkan, dan ini mungkin tugas kita semua. Bukan hanya tugas Kementerian Pertanian dan bawahannya, tapi juga tugas dari kita sebagai anggota masyarakat, sebagai anak bangsa. Jadi petani harus diajari atau diedukasi agar menggunakan pestisida secara legal. Secara legal artinya tidak melanggar hukum lah. Contoh saja, misalnya bahwa insektisida organofosfat itu tidak boleh digunakan, dan piretroid, organofosfat dan piretroid itu tidak boleh digunakan di tanaman padi. Pemerintah membuat aturan itu tentunya karena tahu akibatnya. Jadi ini adalah segi misalnya legalitas. Jadi kalau memang itu dilarang digunakan, jangan digunakan. Misalnya saja banyak, karena sekarang banyak sekali toko online juga termasuk pestisida. Jadi belilah pestisida yang memang diizinkan untuk digunakan pada tanaman tersebut dan hama penyakit gulma tertentu. Jadi lagi pula misalnya jangan menggunakan pestisida yang sudah kedaluarsa. Karena kalau sudah kedaluarsa, akibatnya mungkin akan tidak baik bagi tanaman maupun bagi kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul mengikuti peraturan perundangan yang berlaku untuk pestisida. Yang kedua adalah kita harus menggunakan pestisida secara benar. Jadi yang antara lain tadi yang saya katakan di awal pertemuan kita dengan 5 tepat. Jadi yang pertama harus hama diketahui, kemudian pilihan pestisida yang cocok, kemudian dilakukan sesuai kapan harus diaplikasikan, kemudian berapa takarannya dan bagaimana caranya itu dengan benar. Jadi supaya efektif. Jadi legal tadi itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pestisida. Kemudian penggunaan pestisida dilakukan secara benar agar efektif, OPT terkendali, bisa membunuh hama, penyakit, dan gulma. Kemudian yang ketiga adalah prinsip penggunaan pestisida yang ketiga, gunakanlah pestisida secara bijaksana. Gunakan akal sehat, jangan emosi. Kadang-kadang saya lihat ada ular 2-3 biji ulat maksud saya, hama, di tanaman, adanya beberapa ekor ulat sudah ribut, 14 macam pestisida dicampur satu-satu. Jadi itu tidak rasional, tapi karena emosi. Saya tahu bahwa petani memang harus mempertahankan agar tanamannya bisa panen,
karena itulah apa namanya penghidupan mereka, tetapi gunakanlah akal sehat supaya penggunaan pestisida yang pertama adalah tidak membahayakan kita sendiri dan juga mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi mungkin dalam pengendalian hama terpadu itu sudah dijelaskan bahwa salah satu syaratnya menggunakan pestisida adalah bahwa biaya yang mungkin hilang karena penyakit hama atau gulma tidak boleh lebih, biaya yang digunakan untuk mengendalikan hama dengan pestisida tidak boleh lebih tinggi dari kerugian yang mungkin bisa disebabkan oleh OPT tersebut. Jadi kita harus tahu misalnya kalau ulat ini saya biarkan, maka pendapatan akan turun misalnya Rp15.000. Untuk mengkompensasi Rp15.000, kita tidak boleh menggunakan pestisida seharga Rp20.000. Lebih mahal menggunakan pestisida dibandingkan dengan biarkan saja. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi kalau dirasa itu belum merugikan, sebaiknya tidak dikendalikan pun tidak apa-apa ya Pak ya. Sebenarnya berarti ya dalam penggunaan. Saya harus hati-hati menjawabnya. Jadi begini, dalam pengendalian hama terpadu, prinsip pengendalian hama terpadu itu ada yang disebut dengan ambang luka ekonomi. Artinya perhitungan tertentu oleh para ahli yang akan menyebabkan kalau hama ini dibiarkan dia akan menyebabkan kerusakan berapa. Nah, kemudian untuk mengkompensasi itu kita terapkan apa yang kita sebut sebagai ambang ekonomi atau ambang pengendalian. Jadi kalau belum melewati ambang pengendalian, hama belum perlu kita kendalikan. Kalau sudah melewati ambang pengendalian, nah baru di situ kita kendalikan dengan pestisida yang diizinkan dan dilakukan secara benar. Itu semisal kalau bisa diberikan contoh, kalau misal dalam satu komoditas, misal katakanlah padi gitu Pak, itu semisal ada serangan wereng gitu, untuk ambang luka itu bisa dihitung dari jumlah populasi yang ada dalam satu tanaman gitu, apa misal dalam satu tanaman rumpun padi ini sudah ditemukan berapa ekor gitu, nah itu udah harus dikendalikan nih atau belum gitu? Jadi ada beberapa cara, ada yang disebut sebagai ambang ekonomi. Kalau ambang ekonomi itu susah sekali kita menghitungnya karena ambang ekonomi harus juga memasukkan harga komoditas setempat dan sebagainya. Nah, ada yang praktis adalah ambang tindakan pengendalian. Jadi misalnya kalau sudah ada 5 ekor perumpun, semprot. Itu yang disebut sebagai ambang pengendalian lah. Jadi boleh dikatakan kurang lebih fix, tetapi itu sudah cukup baik untuk melakukan pengendalian daripada kita hanya ngawur saja. Kemudian ada prinsip lagi satu yang disebut sebagai no pest no spray. Jadi kalau tidak ada hama tidak disemprot. Ada hama satu semprot. Jadi ada no pest no spray, ada ambang pengendalian, kemudian ada ambang ekonomi. Ambang ekonomi itu paling sulit untuk menghitungnya karena dia berkaitan dengan harga komoditas, biaya penyemprotan dan sebagainya. Jadi misalnya saya tidak hafal persis angkanya karena ya maklum sudah cukup sudah sweet 70. Jadi saya tidak hafal, tetapi begitu ada hitungannya, kalau sudah ada sekian ekor perumpun baru kita boleh semprot. Tanaman kubis misalnya kalau sudah ada sekian ekor Nutella harus kita semprot dan sebagainya. Demikian kurang lebihnya. Oke. Sangat menarik sekali ya Pak. Memang hal ini tuh sangat perlu diperhatikan sekali ya berarti untuk petani. Karena memang efeknya itu harus diperhatikan gitu. Kalaupun aplikasinya sembarangan, terus kemudian mendapatkan efek negatif yang terutama untuk dirinya sendiri gitu.
Kalau dari saya pribadi ada satu nyempil nih Pak Iya, pertanyaan. Ini terkait resistensi gitu ya. iya, Tadi sempat Bapak bilang gitu kan. Resistensi ini kan menyebabkan kekebalan gitu ya dalam tubuh si hama yang tadinya bisa dikendalikan dengan pestisida A, ketika dia mengalami resistensi akhirnya dia tidak bisa dikendalikan. Nah, ini banyak saran dan masukan yang katanya itu untuk menghindari resistensi ini alangkah baiknya kalau kita melakukan pergiliran pestisida, dalam artian pergiliran penggunaan bahan aktif untuk iya. mengendalikan resistensi itu. Nah, itu apakah benar Pak? Jikapun benar, itu kira-kira rotasi pestisida yang digunakan itu yang seperti apa gitu? Oke. Ya, jadi sampai saat ini saya rasa yang paling terutama jadi begini sebelumnya. Jadi untuk pengendalian hama dan penyakit itu ada hama-hama atau penyakit tertentu yang tidak memerlukan penyemprotan terlalu sering. Artinya sekali semprot selesai. Itu sebaiknya begitu. Tetapi ada hama dan penyakit tertentu yang sepanjang musim itu selalu ada. Sehingga kita harus menyemprot berkali-kali. Nah, untuk yang harus menyemprot berkali-kali inilah diperlukan rotasi atau alternasi dengan pestisida-pestisida yang grup mode of action-nya itu tidak sama. Jadi itu ada diterbitkan oleh IRAC, Insecticide Resistant Action Committee, dan itu untuk insektisida, dan untuk FRAC itu Fungicide Resistant Action Committee, itu mereka menerbitkan salah satu tabel berhalaman-halaman yang menunjukkan bagaimana suatu pestisida atau insektisida atau fungisida itu bekerja. Jadi misalnya untuk insektisida ada racun saraf, ada racun metabolisme, ada racun perut, ada kemudian ada beberapa racun yang lain. Nah, racun saraf itu sendiri terdiri dari kalau tidak salah ada 6 atau 8 subgrup yang ditandai dengan ada kode di sana. Jadi saya rasa mulai tahun ini atau tahun yang lalu bahkan itu perusahaan-perusahaan pestisida terutama mereka yang perusahaan besar sudah mulai mencantumkan kode FRAC atau kode IRAC di kemasan pestisida grup berapa. Nah, itu untuk memudahkan petani. Jadi kalau melakukan rotasi jangan dengan produk yang sama kode FRAC-nya. Sayang sekali kita tidak menyiapkan gambar itu. Jadi supaya hama tidak menjadi resisten terhadap produk bahan aktif tertentu. Jadi misalnya sekarang pakai yang grup 13, besok pakai grup 5, lusa pakai grup 8, jadi tidak sama. Nah, itu bisa dilakukan setiap menyemprot ganti-ganti atau ada yang namanya sistem blok. Jadi misalnya 3 kali menyemprot dengan A, kemudian nanti 3 kali menyemprot dengan B, 3 kali menyemprot dengan C, dan sebagainya. Mungkin lain kali kita bisa bicarakan hal itu kalau memang dirasa perlu. Iya, butuh waktu sendiri gitu ya Pak, ya kita siapkan ya. Sangat menarik sekali. Sebenarnya untuk saya pribadi saya banyak pertanyaan sebenarnya Pak yang pengen saya ajukan ke Bapak, tapi kan karena keterbatasan waktu juga dan kayaknya peserta ini juga banyak banget yang pengen ikut langsung bertanya ke Bapak. Oke, gitu silakan. Kan langsung ingin berdiskusi gitu. Jadi saya izin untuk buka sesi tanya jawab ya Pak untuk para peserta hari ini gitu. Silakan untuk para peserta webinar hari ini kalau mau langsung bertanya terkait pestisida kepada Bapak Kanut, silakan raise hand. Sebentar. Silakan Bapak Parlin. Boleh di open mic-nya. Halo, oke, terima Bapak kasih. Oke, ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Salam kenal Pak Panut.
Ya, salam Pak. Sangat menarik tadi materi Bapak tentang pestisida, penggunaan pestisida. Mungkin yang ingin kami tanyakan, kami di Batam ini Pak, petani banyak nanam sayuran. Jadi yang mau kami tanyakan, kapan mereka bisa terakhir menggunakan pestisida? Karena kan sayur basah kan yang diambil daunnya Pak ya, nah, Iya, iya, kelihatan iya, cantik. iya. Jadi kapan mereka terakhir boleh mengaplikasikan pestisida? Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, apakah dalam pestisida, penggunaan pestisida ada istilah kita kalibrasi Pak? Istilahnya kan kalau Sistem kalibrasi. kalibrasi Pak. Nah, Jadi kita kalau dulu belajar pengendalian gulma, kita isi air tangki, kita semprotkan sehingga kita tahu ya, ya, ya. kecepatan dan Ya, banyaknya pestisida nanti akan digunakan. Apakah bisa juga kita terapkan dalam ini pestisida untuk OPT, Pak? iya, Mungkin ya. itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Bisa langsung Bu supaya nggak lupa. Iya, iya boleh Pak, silakan langsung dijawab Pak. Pertanyaan pertama agak sulit saya menjawabnya Pak, karena begini. Jadi masing-masing produk itu sebetulnya mempunyai satu angka yang disebut angka PHI. PHI adalah pre-harvest interval atau masa tunggu. Itu adalah aturan yang menyatakan berapa hari sebelum panen harus dihentikan penyemprotan. Dan susahnya setiap produk itu tidak sama. Ada yang 3 hari sudah boleh dipanen. Tapi ada yang perlu 18 hari baru boleh dipanen. Nah, lebih celaka lagi, produk yang sama itu tidak sama untuk tanaman-tanaman tertentu. Yang saya hafal itu hanya ketimun, mentimun. Mentimun itu kalau disemprot 4 hari sebelum panen itu sudah aman. Tetapi ada beberapa tanaman yang itunya lama. Jadi itu tergantung kepada angka PHI dari masing-masing bahan aktif. Nah, susahnya angka PHI ini tidak dicantumkan dalam labelnya. Dan kalau kita bertanya kepada petugas perusahaannya pun mungkin petugas perusahaan tidak tahu karena angka PHI tidak gampang untuk mencarinya. Saya pun hanya mempunyai beberapa beberapa produk saja yang saya tahu PHI-nya. Tetapi di beberapa negara maju itu petani harus patuh terhadap PHI tersebut. Kemudian kesulitan lainnya lagi itu kalau misalnya tanaman tersebut dipanen berkali-kali. Jadi misalnya seperti mentimun kan panennya itu seminggu 2 kali atau seminggu sekali dan sebagainya. Cabai misalnya seminggu sekali dipanen. Jadi untuk menerapkan PHI kadang-kadang sulit. Nah, untuk amannya, jadi saya biasanya kalau misalnya sudah pusing mengatakan ya paling tidak seminggu sebelum panen itu sudah dihentikanlah penyemprotannya, Pak. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua mengenai kalibrasi. Kalibrasi ini sebetulnya hanya diperlukan untuk produk-produk yang dalam labelnya itu takarannya dinyatakan dengan dosis. Misalnya 1 liter disemprot 1 liter per hektar. Kita tidak tahu volume semprotnya, jadi susah untuk menghitung konsentrasinya. Oleh karena itu kita memerlukan kalibrasi untuk memperkirakan berapa volume semprotnya. Tetapi untuk kebanyakan insektisida dan fungisida, saya tidak melihat perlunya kalibrasi karena dosis akan mengikuti konsentrasi. Biasanya yang ditulis di sana adalah konsentrasinya. 2 mili per liter ya sudah, kalau 2 mili per liter, kalau tangkinya 15 liter ya 2 mili kali 15 kali 2 mili kali 15 itu saja. Jadi dosisnya mengikuti volume semprot. Pada tanaman kecil tentunya volume semprotnya sedikit, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Tetapi kalau Bapak akan melakukan kalibrasi tentunya itu sangat lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ya, begitu ya Pak Parlin jawaban dari Pak Panut. Untuk selanjutnya next untuk question yang kedua itu Bapak Ainul Yakin.
Ada. Oh, kalau Bapak Syaiful Bahri, boleh Pak, silakan Pak. Di open mic-nya. Halo, oh ya. Saya mau menanyakan, Oh ya, silakan Pak. ambision itu Pak bisa dicampur dengan fungisida amistartop itu Pak? Bisa di mix Pak? Ami Gimana? startup sama apa Pak tadi? Ambition. Ambition Pak. Halo? Iya, ya. Mungkin bisa saya jawab begini aja secara umum ya, Ibu ya. Halo? Halo? Ya. Ah, jadi begini, Ambition Amistartop ya. bisa tidak Pak di mix dengan Ami startup? Ambition, Iya, Pak. ambition Pak. Produk Bayer Pak. Begini, jadi pada umumnya saja. Jadi, tapi ini tidak selalu terjadi. Itu asoksistrobin itu agak hati-hati kalau dicampur dengan pestisida lain dari kelompok organofosfat yang formulasinya EC. Jadi kalau misalnya mau mencampur asoksistrobin, misalnya amistartop atau yang lain, mereknya dengan organofosfat, dicek dulu, dites dulu sedikit. Kalau misalnya oke, nggak apa-apa, karena tidak selalu. Pada tanaman-tanaman tertentu dia akan fitotoksik, tetapi kebanyakannya boleh-boleh saja. Tapi yaitu hati-hati, terutama asoksistrobin dicampur dengan kelompok organofosfat dengan formulasi EC harus sangat hati-hati. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Udah cukup jelas ya Pak Saiful. Boleh selanjutnya kalau yang mau bertanya Bapak Nazril Kolbi, boleh open mic-nya Pak. Bapak Nazril. Oh ya. Halo. Nggak ada ya. Kita next saja ya. Soalnya masih. Oh udah ada. Silakan Pak Nazril. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak mau Iya. tanya, kan kalau musim hujan tuh waktu penyemprotan tuh waktunya pendek, Pak ya? Ya. Itu ada di beberapa petani khusus daerah sini, daerah Majalengka, Pak ya? Ya. Itu katanya kalau pestisida dicampur sama pupuk daun itu boleh apa enggak ini Pak? Saya mau bertanya tentang itu aja sudah. Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawabnya, karena masalahnya adalah saya tidak mengetahui tentang pupuk. Jadi saya tidak memahami tentang pupuk. Tentu saya tahu pupuk, tetapi artinya saya tidak ngerti bagaimana karakter pupuk dan sebagainya. Ada beberapa produk yang bisa saja dicampur dengan pupuk, tapi ada juga beberapa produk yang tidak boleh dicampur dengan pupuk, terutama pupuk-pupuk yang sifatnya alkali, yang pH-nya di atas 7. Jadi biasanya kalau memang dilarang, biasanya dalam label pupuknya itu akan ditulis boleh dicampur dengan pestisida, itu boleh artinya. Tapi kalau dalam labelnya itu dikatakan misalnya jangan dicampur dengan pestisida tertentu, ya diikuti saja bagaimana labelnya. Kalau tidak ada peringatan tertentu, ya dicoba saja sedikit. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang bertanya soal pupuk, saya agak sulit menjawabnya karena saya tidak tahu. Daripada saya kabur nanti dikebuki orang. Siap, Pak. Tapi saya sendiri cenderung untuk jangan mencampur pestisida dengan pupuk. Ya, siap. Masalahnya ini waktu penyemprotan penyemprot pupuk dulu apa pestisida dulu gitu. Soalnya waktunya terbatas kalau musim penghujan. Besoknya lagi lah. Siap. Ya, Pak. Terima kasih. Iya, begitu ya Pak Nazril ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya karena waktunya udah singkat, 2 penanya lagi ya Pak. Masih bisa kan ya Pak Panut untuk boleh, penanya lagi? Boleh.
Silakan untuk saudara atau saudari Asanifam. Asanifam, boleh open mic-nya? Ya, Ya, silakan Pak. saya mau bertanya ini Pak, yang tadi di depan tentang hidrogen peroksida itu apakah Ya. berbahaya untuk tanaman atau tidak? H2O2. Beberapa PPL menganjurkan untuk pengendalian layu katanya. Bagaimana itu Pak penjelasannya? Oke, jadi saya ingin cerita sedikit-sedikit. Pada tahun 2017 itu saya diundang oleh satu perusahaan besar multinasional untuk mentraining teman-teman staf lapangannya. Ya. Kemudian di sana saya diperkenalkan dengan satu produk yang namanya B, itu saja. Ya. Nah, produk itu bahan aktifnya adalah nitrobensin. Setahu saya nitrobensin itu adalah satu bahan kimia yang digunakan dalam industri untuk produksi yang lain. Jadi setahu saya bukan pestisida. Tetapi karena dia memang efektif untuk digunakan sebagai pestisida, kemudian didaftarkan, diuji oleh Komisi Pestisida dan itu oke, boleh saja secara legal digunakan nitrobensin sebagai perangsang pembungaan pada tanaman. Itulah yang saya pikirkan mengenai hidrogen peroksida. Karena ada beberapa yang mengatakan katanya bagus. Setahu saya hidrogen peroksida adalah desinfektan. Tetapi kalau memang itu akan digunakan sebagai pestisida, kenapa tidak didaftarkan saja ke Kementerian Pertanian? Kemudian nanti tentunya di sana akan diuji berapa dosisnya, takaran dan sebagainya, sehingga sah digunakan sebagai pestisida. Itu saran saya. Karena saya tahu bahwa sekarang ini sedang booming hidrogen peroksida. Ya. Ada yang mengatakan itu bagus sekali untuk mengadakan segala macam lah, mulai dari A sampai Z. Jadi saran saya mungkin ada salah satu mungkin perusahaan pestisida yang bisa mendaftarkan hidrogen peroksida kepada Komisi Pestisida supaya kemudian diizinkan, dilegalkan sebagai pestisida. Terima kasih. Iya. Begitu Pak Asanifam, sudah cukup jelas ya kasih. sepertinya ya. Ya. Oke, satu lagi buat penanya, kesempatan terakhir untuk bisa langsung tanya langsung dengan Pak Panut. Silahkan Saudari Paulina Selviana Rupilu. Boleh open mic-nya, Bu. Halo? Ya. Halo? Ya. Silakan. Baik, Pak, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Memang di kolom chat sudah saya ajukan beberapa pertanyaan. Jadi di sini terkait dengan pemaparan Bapak, penggunaan pestisida ini, kadang-kadang untuk merubah kebiasaan petani itu agak susah, Pak. Ya, terutama untuk petugas penyuluh pertanian di lapangan itu, kita kerepotan untuk merubah kebiasaan itu. Mungkin dari Bapak ada trik khusus untuk sebagai petugas mampu mengubah kebiasaan petani walaupun akan berubah secara perlahan-lahan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dari pemaparan Bapak ini terlihat bahwa penggunaan pestisida ini memiliki dampak negatif yang cukup banyak jika tidak digunakan secara bijaksana. Nah, pertanyaan saya di sini, kira-kira adakah pestisida lain yang ramah lingkungan serta tidak mahal dan tidak membutuhkan tenaga yang besar? Ya, yang ketiga, Pak, kalau penggunaan pestisida ini, maaf Pak, saya juga alumni dari Sekolah Pertanian. Itu kita dapat itu penggunaannya sebelum
ada serangan. Ya, tapi setelah saya simak pemaparan Bapak, ada juga setelah ada serangan baru digunakan. Ya, kalau saya di lapangan, saya sengaja selalu menganjurkan petani sebelum masa bunting tidak perlu penggunaan pestisida. Begitu Pak. Mohon petunjuk Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ya. Silakan nih Pak, banyak nih seperti pertanyaan. Yang pertama mungkin ya kita harus bersama-sama siapapun juga yang berminat dalam bidang pertanian dan yang merasa prihatin dengan penggunaan pestisida, mungkin bisa bekerja sama juga dengan jelajah desa, mungkin bisa juga memberikan pengarahan kepada petani bagaimana menggunakan pestisida yang benar. Jadi satu-satunya cara adalah kita terus-menerus ketok pintu. Ketuklah pintu maka akan dibukakan, kata kitab suci kan. Jadi kita terus kita terus memberikan peringatan, barangkali mudah-mudahan lama-lama mereka juga akan sadar bahwa penggunaan pestisida yang sembarangan itu akibatnya kurang baik. Dan menurut pengalaman saya, petani itu paling bisa tertarik kalau itu sudah dikaitkan dengan biaya. Jadi misalnya saja, Pak, kalau Bapak menggunakan ini biayanya sekian. Kalau menggunakan dirasionalisasilah menurut aturan yang sebenarnya biayanya sekian. Itu mungkin petani lama-lama akan menyadari bahwa ternyata penggunaan pestisida kecuali merugikan kita juga merugikan perekonomian kita. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya Bu ya? Saya agak penggunaan pestisida yang ramah lingkungan, Pak. Oke. Yang namanya pestisida itu tentunya adalah karena pestisida itu digunakan untuk membunuh hama, membunuh jamur, membunuh bakteri, membunuh gulma. Jadi di sana ada efek racun. Meskipun itu dibuat dari tanaman, kalau bisa membunuh berarti dia racun. Racun adalah bahan bioaktif yang bisa mempengaruhi kehidupan di tingkat sel. Jadi itu adalah racun. Jadi pestisida adalah racun. Nah, masalahnya antara racun yang satu dengan racun yang lain itu tentu tidak sama. Ada racun itu biasanya diukur dengan angka LD50. Lethal dosis artinya dosis yang mematikan 50% dari hewan uji. Makin kecil LD50-nya atau makin kecil angka LD50-nya, makin jahatlah racun tersebut. Jadi misalnya saja nikotin itu LD50-nya 10. Itu termasuk racun yang keras karena itu jangan merokok. Jadi misalnya saja kemudian glifosat itu angka LD50-nya sekitar 5.000. Berarti nikotin itu jauh lebih beracun dibandingkan dengan glifosat. Demikianlah, jadi ada angka LD50 namanya. Itu ya angka untuk membandingkan antara racun yang satu dengan racun yang lain. Jadi dan itu di label pestisida itu diterakan sebagai warna di bagian bawah setiap label pestisida yang legal itu ada warna di mana di sana ada ada piktogram dan warnanya ada 3. Kalau yang itu warnanya kuning itu termasuk racun yang berbahaya untuk manusia. Kalau untuk hama semuanya berbahaya. Kemudian yang labelnya biru itu cukup berbahaya. Kemudian yang labelnya hijau itu tidak terlalu berbahaya apabila digunakan secara benar. Jadi itu tingkat dari bahaya dari racun. Kalau yang merah itu di Indonesia tidak akan diizinkan karena itu sudah tidak menurut peraturan tidak boleh lagi didaftarkan. Demikian Ibu ya. Jadi semua yang digunakan untuk mengendalikan hama, penyakit dan gulma tentu bersifat racun. Hanya antara racun yang satu dengan racun yang lain tidak sama daya racunnya. Dan dalam hal pestisida, daya racun itu diterakan sebagai label warna di bagian bawah dari tiap-tiap kemasan pestisida.
Itu ada label warnanya, ada yang kuning itu berbahaya, yang biru agak berbahaya, dan yang hijau dalam penggunaan normal tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang terakhir tadi mengenai penggunaan pestisida ini biasa Oke. kita anjurkan itu Ya. sebelum fase penggunaan. Ya betul Bu. Jadi bagaimana menggunakan pestisida sebelum ada tanaman sakit. Jadi begini, secara garis besar. Kalau untuk insektisida, saya lebih suka menggunakan PHT. Tidak ada hama, tidak disemprot. Tetapi kalau untuk penyakit tanaman, itu tergantung kepada fungisidanya yang digunakan. Jadi ada yang namanya fungisida kontak protektif. Itu harus digunakan sebelum tanaman sakit. Karena dia hanya protektif, melindungi. Misalnya saja mankoseb, manep, zinep, tiram, klorotalonil, dan sebagainya adalah fungisida kontak protektif. Dia digunakan sebelum tanaman sakit. Tetapi ada pula fungisida yang digunakan sebagai tindakan kuratif. Jadi dia menyembuhkan. Jadi tergantung kepada jenis fungisidanya, Ibu. Kalau misalnya yang kontak protektif, tidak bisa untuk menyembuhkan. Memang harus disemprotkan sebelum tanaman sakit. Kemudian yang untuk menyembuhkan, tentunya ada penyakitnya dulu, baru disemprot supaya sembuh. Kira-kira garis besarnya demikian, Bu. Memang karena waktu terbatas, jadi kalau cerita lagi nanti 1 jam lagi. Baik Pak, terima kasih. Iya benar. Ya, sama-sama Bu. Iya, terima kasih Bu Paulinia. Berhubung waktunya sudah semakin mepet dan masih banyak yang sebenarnya pengen bertanya ya Pak. Nanti mungkin Bapak bisa bantu boleh tahu Facebook atau YouTube-nya, kali saja nanti ada peserta di sini yang pengen lihat-lihat YouTube Bapak atau Facebook Bapak gitu Pak. Di Facebook saya pakai nama sama, saya tidak pernah mengganti nama, hanya dibalik Joyo Sumarto Panut. Oke, Joyo Sumarto Panut. Kemudian di YouTube pakai Panut Joyo Sumarto, di channelnya namanya Panut Joyo Sumarto. Oke. Di sana ada, saya tidak tahu, ya banyak, ada mungkin 15 presentasi yang membahas topik-topik tertentu. Ya. Silakan nanti untuk peserta yang masih penasaran dengan Pak Panut, dengan pestisidanya gitu, nanti bisa dibuka di YouTube ataupun bisa bertanya lewat Facebook gitu. Karena waktunya sudah di ujung acara ini, saya mau bacakan kesimpulan untuk kegiatan webinar pada hari ini ya Pak, bahwa keberhasilan penggunaan pestisida ini sangat ditentukan oleh teknik aplikasi yang tepat, yang menjamin pestisida tersebut dapat mengendalikan sasaran yang dimaksud gitu. Kemudian penggunaan pestisida kimia ini seharusnya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin agar biaya produksi dan tingkat pencemarannya ini dapat ditekan. Oleh karena itu pengetahuan tentang pestisida kimia ini sangat perlu untuk dipelajari. Terakhir sebelum saya tutup webinar pada hari ini, saya meminta tolong untuk kepada para peserta untuk bisa mengisi daftar hadir ya sebelum nanti di close acara webinar hari ini. Terus selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak kepada Pak Panut sudah mau ikut berdiskusi dengan kita semua, sharing-sharing tentang penggunaan cara aplikasi pestisida secara tepat di lapangan gitu, sehingga petani memperoleh banyak ilmu gitu untuk dari webinar hari ini. Selanjutnya masih ada webinar seri selanjutnya yang mungkin nanti bisa diikuti oleh peserta lain, dan mungkin juga nanti bisa mengundang Pak Panut lagi untuk dengan acara tema yang berbeda gitu, tapi yang tentunya masih berkaitan dengan pestisida gitu. Terakhir ada pesan atau saran yang mau disampaikan Pak Panut sebelum acara ditutup Pak? Oke, saya pikir
saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Jadi kita bisa ngobrol. Saya senang sekali saya harus ngobrol tentang pestisida. Jadi mudah-mudahan di masa depan pestisida bisa digunakan dengan lebih bijaksana, secara legal, benar dan bijaksana, sehingga efek negatif dari pestisida itu tidak akan terjadi. Dan biaya penggunaan pestisida juga bisa menurun sehingga petani bisa lebih menguntungkan bagi petani, karena saya tahu bahwa di beberapa komoditas itu penggunaan pestisida itu bisa sampai 30-40% dari total biaya produksi. Itu sangat tinggi sekali, dan itu disebabkan karena mungkin pertama adalah belum tahuan kita semua mengenai pestisida, dan saya juga mengajak semua pihak, baik itu yang bekerja secara resmi sebagai penyuluh, kemudian POPT, dan sebagainya, untuk bekerja bersama-sama mengedukasi petani untuk penggunaan pestisida yang legal, benar, dan bijaksana. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Iya, terima kasih banyak ya Pak Panut. Baiklah peserta webinar seri 2 Jaringan Desa, akhirnya acara hari ini saya tutup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa, bertemu kembali di webinar seri selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panut. Sama-sama.